Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang-orang yang amanah dikhianat. Dan selamat datang, inilah masanya. Banyak sudah kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan dan juga bahkan didukung dan difasilitasi. MUI sudah tegur, Muhammadiyah sudah tegur. Apa jawab mereka yang punya kekuasaan? Mereka bilang udah jangan neken-neken pemerintah. Panitia silakan jalan saja itu acara. Kalau ada mengancam-ngancam demo, saya siapkan polisi dan tentara untuk usir mereka. Saya sudah mulai muak ngelihat ini semua, muak. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya. Nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu. Saya diam, bukan saya enggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemungkaran dibiarkan, dibela-bela. Hati ini mendidih, saudara. Kalau melihat ada orang enggak salah, saudara, main tangkap, main pukul, main tembak, main bunuh. Apa? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Etsam dimanapun berada. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam rangka menyuruhkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, fastabiqul khairat wa tawassaw bil haq, dan juga amal ma'ruf nahi mungkar. Mengajak sobat-sobat semua untuk selalu berbuat baik dan mengingatkan kita semua untuk kebaikan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, begini bunyinya: akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang-orang yang amanah dikhianati. Hadis riwayat Al-Hakim. Di sini Rasulullah sudah mengingatkan kita semua, dan selamat datang, inilah masanya. Sekaranglah masanya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah, dimana kita tahu dalam fakta kehidupan kekinian ini begitu banyak sudah kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan dan juga bahkan didukung dan difasilitasi bahkan ya. Baik, sebelum saya berkomentar lebih jauh, kita dengar kerisauan dari ulama kita. Dan juga umat Islam ini sudah banyak sebenarnya yang risau, ya sudah banyak yang gelisah dan geram melihat fakta kehidupan berbangsa, bernegara dengan kondisi kekiniannya. Baik, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Habib Bana Rizik Syihab. Mari kita simak bersama. MUI sudah tegur, Muhammadiyah sudah tegur. Apa jawab mereka yang punya kekuasaan? Mereka bilang udah jangan neken-neken pemerintah. Panitia silakan jalan saja itu acara. Kalau ada mengancam-ngancam demo, saya siapkan polisi dan tentara untuk usir mereka. Apa? Ucapan dia dianggapnya seperti kalam Tuhan, seperti putusan Tuhan. Nggak boleh ada yang protes, nggak boleh ada yang kritik. Saya sudah mulai muak melihat ini semua, muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, ikhwan. Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak, memuncak. Melihat kemungkaran yang seenaknya dirindungi, dipropagandakan, dikampanyekan, dibiarkan, biadab, kurang ajar. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya. Nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu, saudara. Saya diam, bukan saya enggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemungkaran dibiarkan, dibela-bela. Hati ini mendidih, saudara. Kalau melihat ada orang enggak salah, saudara, main tangkap, main pukul, main tembak, main bunuh. Apa? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Korupsi di triliun-triliunan, kemudian tahu-tahu beritanya hilang begitu saja. Ramai. Oh, ada 340 sekian triliun terjadi korupsi, menguap. Tahu-tahu beritanya hilang begitu aja, saudara. Semua koruptor harus diseret, ditangkap, dihukum yang berat, saudara. Dan korupsi yang struktural, korupsi yang menjatuhkan ekonomi negara, korupsi yang nyata-nyata membuat rakyat sengsara, pelakunya seret, hukum mati. Ini tadi merupakan cuplikan ceramah Habib Rizik atau tausiah
yang disiarkan oleh channel Indonesia Brotherhood, ya, kurang lebih begitu namanya. Mana Habib tadi menyampaikan kerisauan dan keprihatinan beliau, ya, bukan beliau aja, bukan ulama, para ulama kita aja yang risau. Semua umat Islam yang masih istiqomah, yang masih waras, yang masih berakal sehat tentu sangat prihatin dengan kehidupan kekinian ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Habib Rizik. Begitu banyak ya kemaksiatan, kemungkaran yang merajalela, LGBT, korupsi, dan juga hukum, penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Dan juga umat Islam ini selalu difitnah, selalu dinistakan. Dan bahkan Islam ini perlu saya sampaikan menjadi momok ketakutan dari orang-orang yang anti-Islam, yang membenci Islam, atau sering kita sampaikan Islamfobia. Nah, bahkan saya selalu mengatakan Islam ini rahmatan untuk semua alam ini. Cuman sayang orang nggak paham tentang ajaran Islam, selalu Islam ini menakutkan, momok, ya bahkan macam-macam lah yang disematkan kepada umat ini. Teroris kah, radikal kah, dan bla-blanya banyak sekali guys, ya nggak guys. Nah, oleh karena itu dengan rasa prihatin yang tinggi, yang sangat dalam, dan juga kepedulian terhadap agama, bangsa, dan generasi penerus kita nantinya. Bagaimana nanti nasib generasi kita, bagaimana nanti kehidupan kita, ya kan. Tentu ini semua menjadi akan perhatian khusus ya untuk kita semuanya yang merasa punya akal yang waras, akal yang sehat, ya, dan tentu hati nurani. Nah, walaupun orang sekarang banyak yang cerdas dengan segala detailnya, cuman tidak punya hati nurani, ya tak bisa menggunakan akal yang sehatnya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mengomentari, mengajak kita semua, anda semua yang masih ada hati nurani, yang masih ada akal sehatnya, menghimbau, ya mari kita sama-sama pedulilah saatnya sekarang melihat kondisi ini. Sebenarnya gini para sobat ya, saya sampaikan ya guys ya, buat anda semuanya ini ya, yang masih punya peduli lah terhadap bangsa ini. Lihatlah fakta kekinian ya, itu sangatlah memprihatinkan kita semua. Begitu banyak cobaan-cobaan dan penistaan-penistaan yang diberikan terhadap umat ini. Ya, baru-baru ini ya kita tahu ya masalah Panji Gumilang. Ya, kenapa penegakan hukumnya sepertinya rumit dan sulit, dan sudah jelas itu sudah ada unsur pidananya yang melanggar dan menistakan. Kenapa lama sekali untuk diprosesnya, dan bahkan konon isunya ada para petinggi-petinggi di negeri ini yang membackingi Panji Gumilang atau Al Zaitun ini. Wallahu alam. Intinya sekarang saya hanya mengingatkan untuk kita semua, hidup ini kan panggung sandiwara katanya. Begitu banyak peran yang bisa kita ambil. Hidup ini adalah pilihan guys, ya enggak guys. Jadi kenapa peran-peran yang buruk yang kita ambil? Ya seperti bagaimana sandiwara, yaitu kan ada peran orang baik, orang buruk, orang jahat. Ya, itulah kenapa kita memilih peran-peran yang jahat, memilih peran-peran yang buruk. Sangat disayangkan dan menyedihkan. Dan bahwasanya kita tahu setiap perbuatan kita di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, apapun perbuatan yang kita lakukan, maupun baikkah, burukkah, pasti nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, kalau anda semua sadar, semua apa tindakan atau perbuatan kita di atas dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya, kenapa kok kita berperan yang buruk? Nah, ingat para sobat, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Baik yang kita lakukan, pasti juga baik yang akan kita terima nanti di hari pembalasan. Kalau orang-orang beriman pasti mengimani ini semua. Begitu juga kalau buruk kita lakukan, jahat kita lakukan di atas muka bumi ini, maka akan nasib jahat pula dan hal buruk pula yang akan kita dapat nanti di hari pembalasan. Tentu hal ini bagi orang-orang yang beriman, yaitu percayanya kehidupan setelah kematian. Jadi dunia ini hidup hanya sementara, dan nanti kita semua pasti akan mati, dan setiap perbuatan kita setelah mati itu akan pasti dimintakan pertanggungjawaban. Ya, demikian saja jumpa kita.
video dari saya untuk kesempatan ini. Lain waktu kita akan persembahkan tontonan-tontonan yang mencerahkan, mencerdaskan, mengedukasi, mengajak kebaikan-kebaikan kita semuanya. Baik para sobat, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.